selamat malam sister. Senang sekali Ziza Abdullah dapat hadir kembali untuk menemani kalian semua selama 30 menit ke depan hanya bersama dengan isu reality, yang mana kita akan membahas sesuatu hal yang berhubungan tentang perempuan yang tentunya masih dianggap tabu atau kontroversial ya. Dan kali ini kita akan membahas terkait tentang kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh anak-anak penderita kanker selama masa pandemi. Karena selama masa pandemi corona ini banyak loh hal-hal baik yang bisa kita lakukan dari mungkin waktu yang lalu kita tuh tidak menerapkan ya. Contohnya adalah mungkin kita saat ini sering cuci tangan, kemudian kita sering rajin olahraga, kemudian kita sering minum air putih ya kan, minum apapun vitamin, atau mungkin juga kita banyak konsumsi sayur dan juga buah. Namun kita akan mendengarkan ya apa saja sih hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak penderita kanker yang mana kali ini memang kondisinya lagi tidak baik ya, atau adanya virus corona. Kita sudah tersambung dengan Ibu Anissa selaku Ketua Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Amin. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Baik-baik saja? Syukur alhamdulillah baik-baik aja. Oke. Sama anak-anak yang ada di sini. Amin ya. Ibu, kita mau cerita-cerita sedikit, mungkin Ibu juga bisa memberikan informasi kepada para pemirsa yang ada di rumah ya Bu. Sebetulnya selama corona ini kan sudah beberapa bulan Ibu ya. Lalu aktivitas apa aja sih Bu yang dilaksanakan oleh anak-anak yang ada di sana? Apakah mereka tetap bisa menjalankan aktivitas sesuai dengan biasa gitu Bu? Ataukah memang ada batas-batasan selama pandemi corona ini? Boleh yuk Bu diceritakan Bu? Baik, tentunya saya kenalkan, saya Bu Anissa sebagai Ketua YKKI Surabaya. Di sini kita memfasilitasi rumah singgah dan sekolahku khusus untuk anak-anak penderita kanker usia 1 hari sampai 18. Kegiatan yang ada seperti biasa untuk hari-hari, cuman memang kita tetap pakai protokol COVID. Jadi yang sebenarnya sebelumnya hari-hari biasa kita menerima tamu, kita bisa berkunjung, kita bisa berinteraksi dengan anak-anak, dengan keluarga YKKI. Nah, untuk saat ini dengan pandemi ini kita tidak bisa menerima kunjungan secara langsung yang interaksi. Cuman kita terima langsung donasi atau tamu-tamu di depan dengan COVID juga, dengan mengukur suhu badan, dengan cuci tangan dan sebagainya, ganti sendal. Itu adalah sudah merupakan tata tertib yang ada di RK di rumah kita ini. Sebelum memang ada COVID harus cuci tangan, pakai sabun dan sebagainya. Jadi untuk hal-hal yang sekiranya untuk kebersihan Mbak itu merupakan hal yang biasa, cuman ini luar biasa. Kenapa? Karena yang biasanya kita dapat terima donasi, istilahnya tamu-tamu bisa berinteraksi, saat ini tidak bisa. Itu hal yang bagi kami adalah luar biasa, dan anak-anak ini kita ini juga jempol luar biasa. Mereka harus mentaati lagi, tidak boleh ininya untuk keluar, sementara untuk ini tinggal yang ada di rumah kita, mau ke rumah sakit pun, rumah sakit tidak boleh keluar masuk ke rumah kita. Nah, itu protokol COVID tetap kita jalankan. Baik Bu, tapi sebelum saya mau tanya ke topik yang lain atau ke hal-hal yang lain Bu, mungkin bisa disampaikan juga, sebetulnya ini kan rumah singgah ya Bu ya untuk anak-anak para penderita kanker. Nah, apakah Bu kalau seandainya nih kita menerima hanya untuk yang domisilinya mungkin sekitaran Surabaya aja, atau bahkan dari luar pulau bisa Bu untuk singgah di sana Bu? Kemudian kalau anak-anak kan pastinya ada pendamping nih Bu ya, apakah pendampingnya juga sama, dapat fasilitas yang sama dengan anaknya Bu? Baik, jadi rumah kita ini namanya rumah singgah YKK adalah rumah kita. Rumah kita ini memfasilitasi semua pasien YKK, semua pasien kanker anak di seluruh Indonesia beserta keluarganya. Jadi yang tinggal di rumah kita ini adalah pasien-pasien beserta pendampingnya gitu. Oke. Jadi seluruh Indonesia bebas Bu ya? Ada syarat khusus nggak Bu? Mereka ada, persyaratannya cukup mudah. Mereka memang kalau ini positif penderita pasien kanker dan tumor dengan semua jenis, direkomendasi dari rumah sakit umum daerah, atau memang dia lagi berobat ke rumah-rumah sakit yang sekiranya ada Yayasan Kasih Anak Kanker di seluruh cabang-cabang, ada 8 cabang di seluruh Indonesia. Kebetulan yang di Surabaya ini kita memfasilitasi untuk yang di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo dan Geraha Amarta. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ada pasien-pasien kanker anak yang lain
nggak juga tutup harus dari Surabaya, Jawa Timur dan sekitarnya, cuma di seluruh Indonesia. Banyak pasien-pasien kita dari daerah timur terutama, karena rujukan itu dari timur kan ke Surabaya, gitu. Dari Jayapura, dari Tarakan, dari Ngada, dari Gorontalo dan sebagainya, dari Kalimantan Selatan, dari Kalimantan Timur, gitu. Lalu kemudian Ibu, ini kan Bu ya, saya penasaran Ibu, mereka itu sudah menderita kanker, khususnya untuk di rumah singgah saat ini paling muda atau paling kecil usia berapa Bu? Kemudian bagaimana Bu pengobatan mereka selama masa pandemi corona ini Bu? Baik, jadi kalau untuk penderita kanker dan tumor, usianya mulai dari 1 hari Mbak, sampai usia 18 tahun. Ya betul, 1 hari sampai 18 tahun itu kita mengikuti rumah sakit umum daerah di mana batasan usia 18 tahun itu adalah batasan untuk anak-anak. Kalau usia 19 tahun itu sudah memasuki untuk usia dewasa. Oke. Baik Bu, kita tahan dulu ya Bu ya, kita tahan dulu, setelah ini kita akan ngobrol di segmen yang kedua. Jadi nih sister, mungkin kalian penasaran ternyata yang ada di rumah singgah itu anak-anak penderita tumor ataupun juga kanker yang usianya dari 1 hari sampai 18 tahun. Karena kalau 19 tahun itu sudah kategori bukan anak-anak lagi ya. Nah kemudian yang jadi penasaran juga bagaimana sih pengobatan selama pandemi virus corona ini, sesaat lagi ya kita akan bahas bersama dengan Ibu Anissa.